Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Minggu pada tanggal 3 Mei 2020 ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, yang Maha Kudus, yang bertahta dalam kerajaan surga, yang di dalam kebaikan-Mu telah memelihara kehidupan kami, dan di saat ini telah melayakkan kami untuk menerima firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar dapat melakukan firman Tuhan di kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, marilah kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Haleluya. Tertulis dalam kitab Imamat, pasal pertama, ayat 1 sampai 9. Kitab Imamat, pasal pertama, ayat 1 sampai 9. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Allah dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan yang dipersembahkan kepada Allah, suatu kebiasaan yang tidak asing bagi kita,
sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan. Persembahan yang dipersembahkan kepada Allah punya berbagai makna. Ada yang memaknai persembahan itu sebagai ungkapan syukur. Ada yang memaknai persembahan itu sebagai kebiasaan, sebagai kepatuhan kepada Allah. Ada juga yang ngaco, yang memaknai persembahan itu seperti sebuah upeti kepada Allah. Sama seperti kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memberi upeti kepada pemerintah kolonial pada zaman penjajahan dulu, supaya bisa dilindungi, supaya bisa ikut dalam bisnis, dalam usaha ekonomi pemerintah kolonial. Demikian ada yang memaknai persembahan seperti itu, saudara-saudara yang dikasih. Memberi persembahan kepada Tuhan supaya nanti diberikan kekayaan. Memberi persembahan kepada Tuhan supaya nanti dikasih jodoh. Memberi persembahan kepada Tuhan supaya nanti diberi kesehatan. Inilah yang saya bilang bahwa makna persembahan yang ngaco. Maknanya tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan sebuah upeti yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara dulu kepada pemerintah kolonial Belanda. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan saat ini bacaan kita memberikan makna lain dari persembahan itu. Maknanya adalah persembahan itu hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Ayat yang 9. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Mengapa umat diminta memberikan persembahan, diminta memberikan kurban bakaran kepada Allah yang maknanya itu adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan? Karena saudara dikasih Tuhan, karena Allah sudah lebih dulu melakukan berbagai hal yang menyenangkan bagi umat. Mulai dari memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, mulai dari menjaga mereka dari musuh-musuh, mulai dari menjaga mereka dari teriknya matahari, mulai dari melindungi mereka dari binatang buas pada waktu mereka berjalan di padang gurun di malam hari. Allah melakukan banyak hal yang menyenangkan bagi umat. Dan dalam rangka perjanjian antara Allah dengan umat, ada dua belah pihak di situ. Satu sudah melakukan hal yang menyenangkan, dan agar perjanjian itu awet, agar hubungan yang berlangsung tetap baik, maka yang lain pun harus melakukan hal yang sama, yang juga menyenangkan pihak yang satu. Jadi jangan sampai satu pihak senang, satu pihak susah. Kalau itu yang terjadi, hubungan menjadi tidak baik. Bukan hubungan yang bisa dikatakan harmonis. Tapi hubungan yang baik, yang harmonis itu satu senang, yang lain pun senang. Yang lain susah, yang satu ini pun susah. Jadi Allah sudah melakukan berbagai hal yang menyenangkan bagi umat. Maka umat pun melakukan berbagai hal yang menyenangkan bagi Allah. Sama-sama senang. Dan salah satu dari hal yang menyenangkan bagi Allah itu yang dilakukan oleh umat adalah memberikan persembahan kurban bakaran. Dan persembahan itu harus mencerminkan Allah itu
citranya, mencerminkan citra Allah, mencerminkan kualitas yang ada pada Allah. Itu makanya saudara-saudara dikasihi Tuhan, dipilih kalau itu lembu maka dia harus seekor jantan. Seekor jantan itu dagingnya lebih banyak daripada betina. Dan tidak bercela, jantan yang tidak bercela. Harganya paling tinggi di pasaran. Harganya paling tinggi. Jadi dia mencerminkan kualitas Allah yang maha tinggi. Dia mencerminkan kualitas Allah yang terbaik. Lalu setelah itu korban itu dikuliti, ayat 6. Ia harus menguliti korban bakaran itu. Isi perutnya, ayat 9, isi perut dan betisnya harus dibasuh dengan air. Kulit, isi perut, betis bersentuhan dengan hal-hal yang kotor, dibasuh dengan air supaya dia jadi bersih. Dan ini mencerminkan Allah yang suci, mencerminkan Allah yang tidak ternoda, yang tidak tercela. Jadi kurban itu dia mencerminkan kualitas kepada siapa dia diberikan. Jika itu diberikan kepada Allah, maka cerminannya itu cerminan Allah dalam kualitas kurban itu. Demikian juga dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara-saudara, apakah itu telah mencerminkan kualitas Allah persembahan itu? Apakah itu yang terbaik? Apakah itu yang terbaik? Dan selain itu juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang memberikan persembahan itu pun, karena dia memberikan kepada yang Maha Kudus, maka dia pun harus datang dalam kekudusan. Karena manusia tidak mampu membuat dirinya kudus, maka Allah menyediakan sarana untuk menguduskan dirinya. Dan sarana itu nampak. Yang ayat 4, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Dosa cela dari orang yang membawa kurban itu disalurkan, dipindahkan kepada kurban itu, kepada ternak itu. Makanya disentuh dengan simbol, dilambangkan dengan sentuh kepalanya supaya ada perpindahan dosa dan celah itu ke kurban itu. Lalu pada ayatnya yang kelima, harus mempersembahkan darah lembu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah. Darah itu adalah simbol dari pendamaian. Darah itu adalah tebusan yang mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Jadi sesudah kita memindahkan, menyalurkan dosa dan celah kita kepada domba itu, kepada lembu itu, kepada kurban itu, kepada ternak itu, maka darahnya dicurahkan di sekeliling mezbah untuk menjembatani, untuk mendamaikan lagi kita dengan Tuhan. Nah, simbol itu saudara-saudara, lembu itu, ternak itu saudara-saudara, telah diganti dengan kurban yang maha kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kita tidak lagi mengadakan upacara kurban seperti zaman perjanjian lama. Nah, di dalam Kristus kita sudah dilayakkan. Di dalam Kristus kita sudah dikuduskan. Di dalam Kristus kita sudah diperkenankan untuk menghadap Allah membawa persembahan itu. Di dalam Kristus saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui darah Kristus kita terbuka jalan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Agar persekutuan dengan Tuhan itu akrab, agar persekutuan dengan Tuhan itu dekat,
Itu makna dari sebuah persembahan. Dalam konteks bacaan kita saat ini, maknanya adalah kita melakukan hal yang menyenangkan bagi Tuhan, agar hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Lebih dalam daripada itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih jauh daripada itu, dari persembahan yang Tuhan kehendaki untuk kita berikan kepada Dia, di balik itu ada kenyataan bahwa persembahan itu adalah sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada umatnya. Tidak mungkin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memerintahkan orang Israel untuk memberikan lembu, sapi, kambing, domba, sementara Allah tidak memberkati Israel dengan lembu, kambing, sapi, dan domba. Tidak mungkin. Mereka memberikan sebagian dari lembu mereka memberikan sebagian dari kambing domba mereka, karena Allah telah memberikan lembu, sapi, kambing, dan domba itu menjadi milik mereka, dan sebagian daripada itu mereka persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi hal yang menyenangkan, untuk menjaga hubungan baik mereka dengan Tuhan. Ini kan yang terjadi saat kisah Abraham yang mempersembahkan Ishak. Sampai di atas puncak bukit, Tuhan sediakan domba jantan untuk menggantikan Ishak. Jadi maksudnya apa? Bahwa dengan persembahan itu Tuhan mau nyatakan kepada umatnya bahwa Ia telah memberkati mereka, bahwa Ia telah memberikan harta yang menjadi milik mereka. Dan persembahan itu tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Artinya bahwa dengan berkali-kali juga Tuhan akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tuhan akan menyediakan apa yang mereka inginkan. Jadi balik perintah persembahan, di balik perintah Tuhan kepada umatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan sedang, bahkan sudah dan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup umatnya di dunia ini. Janji berkat. Di balik perintah persembahan itu ada janji berkat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, apalagi alasan kita untuk tidak melakukan hal yang menyenangkan bagi Tuhan? Apalagi alasan kita untuk tidak menjaga hubungan baik dengan Tuhan? Ditambah dengan situasi pandemi COVID-19. Semua sadar dan mengaku tidak ada yang siap menghadapi wabah ini. Ilmuwan tidak siap. Lembaga-lembaga internasional tidak siap. Pemerintah, negara-negara besar, bahkan sampai negara-negara kecil, negara kita tidak siap. Yang punya modal pun tidak siap. Apalagi rakyat jelata. Lalu siapa yang siap? Siapa yang siap untuk mendampingi kita menghadapi wabah ini? Siapa yang siap untuk menolong kita melalui wabah ini? Siapa yang siap, saudara-saudara dikasih Tuhan? Siapa yang siap untuk mengakhiri wabah ini dari kehidupan kita? Tidak ada yang siap kecuali Allah. Tidak ada yang siap kecuali Allah. Dengan demikian, semakin kuat alasan kita untuk menjaga persekutuan dengan Allah. Semakin kuat alasan kita untuk tidak lepas dari hubungan dengan Allah. Karena Ia telah memberkati, Ia sedang memberkati,
dan Ia juga yang akan memberkati. Ia telah memelihara kita sampai saat ini. Sudah berapa hari, sudah berapa bulan kita menghadapi krisis. Dan sekarang pun Ia menolong kita untuk tetap bisa kuat, tetap bisa punya kemampuan. Dan kita yakin percaya bahwa Dia juga akan mengantar kita sampai pada titik di mana pandemi ini selesai. Sampai pada titik di mana wabah ini gugur. Jadi lakukanlah hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Salah satunya, berikanlah persembahan yang terbaik kepadanya. Tuhan jaga senantiasa kita. Tuhan sayang kita senantiasa. Badai pasti berlalu. Amin.